Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 8 bulan Januari tahun 2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah kuasa doa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita baca kitab Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Berdasarkan ayat yang kita baca barusan, saudara-saudara, apakah permohonan khusus yang kita temukan dalam doa Paulus? Paulus, Bapak Ibu sekalian, berdoa supaya kamu dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya. Paulus menggambarkan pengenalan akan kehendak Allah sebagai hikmat dan pengertian yang benar. Dapat kita baca dalam kitab Kolose 1 ayat 9. Hikmat pertama-tama datang dengan mempercayai Allah sepenuhnya, bersedia melakukan kehendaknya dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Dapat kita baca dalam kitab Yohanes 7 ayat 17 serta kitab Amsal 3 ayat 5. Namun saudara-saudara, yang sering timbul adalah, apa kehendak Allah bagi saya dalam situasi ini? Bapak Ibu sekalian, ada 4 sumber utama di mana kita dapat belajar tentang kehendak Allah saat kita mencarinya dengan doa yang sungguh-sungguh. Yaitu, pertama, sumber hikmat. Yang paling penting adalah Alkitab itu sendiri. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 kedua. Allah telah memberikan kita hikmat khusus untuk hari-hari terakhir melalui roh nubuat yang tertulis dalam kitab Wahyu 12 ayat 17 serta kitab Wahyu 19 ayat 10, sebagaimana juga yang dinyatakan melalui tulisan-tulisan Ellen White. Alkitab mendorong kita untuk percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Tertulis dalam kitab 2 Tawarikh 20 ayat 20. Ketiga, kehendak dan pimpinan Allah juga dapat diketahui melalui keadaan pemeliharaan Tuhan dengan memohon kepadanya untuk membuka atau menutup pintu. Dapat kita lihat dalam kitab Kolose 4 ayat 3. Keempat, Roh Kudus membimbing kita saat belajar mengenali suaranya, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Tertulis dalam kitab Yesaya 30 ayat 21. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berdoa agar jemaat Kolose dapat hidup layak di hadapan Tuhan. Dapat kita baca dalam kitab Kolose 1 ayat 10. Tentu saja, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang pada hakikatnya layak, tetapi Allah menganggap kita layak oleh anugerahnya dan memanggil kita untuk hidup sesuai dengan panggilan yang mulia itu. Tertulis di dalam kitab Efesus 4
ayat 1, serta kitab 1 Tesalonika 2 ayat 12. Bapak Ibu sekalian, Paulus menggunakan kata kerja hidup 3 kali dalam surat ini. Dapat kita baca dalam kitab Kolose 2 ayat 6, lalu kitab Kolose 3 ayat 7, serta kitab Kolose 4 ayat 5. Kata ini berarti hidup dan bertindak sesuai dengan hukum Allah Kel Disyocon Bente yang hanya dapat dilakukan melalui pekerjaan Roh Kudus, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Keluaran 18 ayat 20, serta kitab Yehezkel 36 ayat 27. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Paulus juga berdoa agar hidup mereka dan hidup kita juga tentunya berkenan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu ia menyebutkan beberapa cara untuk mencapainya, berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, tertulis di dalam kitab Kolose 1 ayat 9 dan 10. Kemudian bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah, tertulis di dalam kitab Kolose 1 ayat 10. Dan akhirnya mengucap syukur, tertulis di dalam kitab Kolose 1 ayat 12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika seseorang bertanya kepada kita, bagaimanakah kita tahu bahwa Allah sedang membimbing kita ke satu arah atau arah lainnya? Bagaimanakah kita menjawabnya dan mengapa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.